informatika itu kita mempelajari beberapa bahasa pemrograman di mana kita membuat satu aplikasi menjadi apa yang digunakan atau apa yang kalau tidak salah diperoleh dari masing-masing organisasi atau perusahaan. Nah, kalau di bidang teknik industri itu kita melihat dari sisi bisnis prosesnya. Ya, jadi misalkan kalau di perusahaan tersebut punya aplikasi sederhana, misalkan dalam bentuk Microsoft Excel, ya. Kalau misalkan belum mempunyai aplikasi OpenERP. Nah, kita melihat dari sisi human-nya. Human-nya itu apa saja? Itu adalah misalkan dari usernya, dari ownernya, dari manajernya yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, apakah aplikasi tersebut itu bisa cocok atau misalkan sesuai dengan otoritasnya dia? Ya. Kalau di bagian retail, misalkan di Indomaret sekalipun ya, ini kalau saya tulis di sini pakai stylus. Nah, biasanya kalau di Indomaret ataupun di Alfamart ya, kedua perusahaan tersebut di sini itu adalah salah satu contoh retail terbesar di Indonesia ya. Jadi hampir di semua provinsi itu ada ya, yang adanya Indomaret atau Alfamart. Mungkin kecuali beberapa provinsi yang tidak ada kedua toko tersebut ya. Dan di sini mereka juga mempunyai istilahnya adalah bagaimana dia bisa merekap data yang sederhana itu adalah pembelian dan penjualan barang ya. Kalau kita lihat di Indomaret sekalipun ya, pasti kan kita mau membeli makanan seperti tato ataupun misalkan seperti biskuit ya, itu kan pasti mereka mempunyai data stok ya. Stok apakah hari ini ada stoknya. Kalau misalkan data stoknya itu kosong, maka harus memenuhi stok, itu namanya replenishment ya. Nah, di dalam proses yang ada pembelian dan penjualan tersebut, itu nanti data itu akan diproses melalui aplikasi. Nah, aplikasi di sini itu nanti akan melalui tahap yang namanya information system. Ya. Karena di satu sisi secara teknis kita membutuhkan yang namanya resource IT ya. Nah, ibaratnya kalau di aplikasi itu ada yang namanya teknisi ya. Kalau misalkan di pabrik atau manufaktur kan pasti ada namanya maintenance untuk engineer ya, untuk pemeliharaan jika terjadi kerusakan dalam waktu misalkan 2 tahun atau 3 tahun ya. Karena yang namanya pabrik atau manufaktur kan mereka juga butuh teknisi untuk perbaikan tersebut ya. Nah, begitu juga di aplikasi ya. Aplikasi juga mereka membutuhkan pemeliharaan ya. Pemeliharaan itu dalam bentuk misalkan meminimalisir bug ya, atau misalkan update software ya. Update software itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di toko tersebut ya. Nah, jadi dari bagian proses di sini ya, itu saya berhubungan dengan IT resource yang dinamakan di information system ya. Tapi perlu diingatkan sekali lagi ya, kalau di sini kita tidak fokus untuk mempelajari bahasa pemrogramannya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa mendesain ya aplikasi tersebut itu sesuai dengan keinginan dari para owner ya. Nah, mungkin kalau pernah kalian download di Play Store ya ataupun di App Store di iPhone, nah itu pasti tampilannya itu berbeda ya. Dimana kalau Alfamart itu lebih dominan ke warna merah, Indomaret dominan ke warna biru ya. Nah, dari perbedaan warna saja itu setidaknya ya mereka sudah menargetkan customer siapa saja yang dipilih ya. Nah, biasanya kalau kita mau mencari yang simple ya itu kita bisa melihat di aplikasi Alfamart ya. Karena di situ mendapati bahwa aplikasi tersebut itu memiliki beberapa promo yang bisa digunakan kapan saja. Nah, bedanya dengan di Indomaret, bedanya adalah promosinya tidak selihat di Alfamart ya. Jadi kalau di Indomaret itu promonya itu langsung dalam bentuk diskon ya, bukan dalam bentuk kupon gitu. Nah, makanya di sini kita lihat dari contoh kedua aplikasi tersebut itu sudah membedakan
apa namanya, ciri khas dari sistem informasi masing-masing kedua perusahaan. Ya. Nah, perlu kita lihat lagi di sini dari contoh-contoh tersebut ya. Yang pertama, jadi satu sistem informasi saja itu bisa memiliki keunikan ya konfigurasinya itu tersebut. Ya. Baik itu di kebutuhan IT-nya, baik itu di proses organisasi. Ya. Memang secara apa namanya, kalau tidak salah itu kompetitor memang mereka menjual sama-sama menjual barang retail ya, tapi dengan berbedanya kedua perusahaan tersebut, mereka juga berbeda namanya konfigurasi yang paling unik ya. Jadi yang Alfamart beda sendiri, Indomaret juga beda sendiri gitu. Ya. Kalau kita lihat tidak hanya di apa namanya kebutuhan IT tersebut ya, di organisasi juga pasti berbeda ya, karena mereka juga merupakan salah satu kompetitor ya, di mana Indomaret sama Alfamart ini pasti ada apa namanya, di satu daerah itu lebih dominan Indomaret, tapi di daerah lain itu dominannya ada Alfamart gitu. Nah, dengan adanya keunikan konfigurasi tersebut ya, di mana kebutuhan IT dan proses organisasi juga itu nanti akan mempengaruhi pada saat untuk kita mendukung, salah satunya adalah spesifik organisasi proses. Ya. Nah, seperti itu. Kalau di sini kita lihat ya, organisasi itu kan tidak hanya berupa misalkan perusahaan retail saja, ya. Tetapi yang terpenting adalah di mana organisasi itu baik itu CV ataupun PT ya, itu memiliki salah satunya adalah aplikasi, ya. Karena yang namanya sistem informasi tersebut ya, itu salah satu hal yang wajib yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah yaitu namanya software ya. Misalkan kita punya hardware-nya, kita punya resource SDM-nya, lalu apalagi misalnya punya datanya tapi nggak punya software-nya, itu tidak dikategorikan sebagai sistem informasi. Ya. Makanya di sini kita lihat yang kedua itu adalah sistem informasi ini lebih ke kombinasi yang terorganisir untuk si SDM-nya, hardware-nya, software-nya, lalu jaringan komunikasinya ya. Ini lebih ke ini ya, apa namanya, kalau kita mau menghubungkan data ya, misalkan kita mempunyai database ya, database-nya itu disimpan di luar negeri, misalkan di Singapura ataupun misalkan di UK gitu. Itu karena ada beberapa perusahaan juga mereka menyewa domain ya. Kalau domain itu kan bisa berupa .com atau bisa berupa .co.id ya, ataupun domain yang lainnya ya. Itu kita bisa menggunakan jasa sewa tersebut ya. Dan juga ada data resource-nya ya, yang bisa dikumpulkan, ditransformasi sama diseminasi informasi ya. Jadi data itu apa namanya bisa dibuat setelah terjadinya transaksi ya. Kalau di Alfamart pasti kan ada namanya data penjualan ya, di mana data penjualan itu bisa tercipta jika terjadi transaksi dari konsumen yang ada di toko tersebut ya. Kita beli satu saja ya, satu barang misalkan buah kita ya, itu sudah apa namanya menghasilkan satu data penjualan gitu. Nah, makanya dengan adanya data tersebut itu dikumpulkan ya menjadi beberapa data ya dalam waktu misalkan 1 bulan ataupun 1 tahun. Nah, data itu nanti dikoleksi ya, itu menjadi namanya informasi ya. Informasi itu dihasilkan dari mana? Dari beberapa data yang dikumpulkan tadi ya. Nah, sehingga di sini yang namanya sistem informasi itu bisa berupa namanya kombinasi semua entitas yang terlibat, baik itu SDM-nya, baik itu hardware perangkat kerasnya, itu komputer ya, lalu software-nya, lalu jaringan komunikasi ya, baik itu berupa misalkan kita menggunakan apa namanya jaringan LAN atau WiFi-nya ya, dan juga data resource yang bisa kita koleksi gitu. Nah, jadi setidaknya untuk informasi sistem ini kita bisa memahami apa namanya, apakah di perusahaan tersebut itu sudah jalan sesuai dengan proses bisnisnya ya, terutama di bidang IT-nya tadi ya.
Nah, ini baru di menurut dari beberapa ahlinya. Nah, setelah itu di pemanfaatan informasi dalam industri ya, karena yang namanya industri itu kan bisa berupa pabrik skala besar ataupun skala kecil. Jadi misalkan kita punya UMKM sekalipun ya, tapi sudah memenuhi kriteria yang di atas tadi, itu bisa dikategorikan sebagai sistem informasi. Ya. Nah, makanya di sini ada di mana unsur-unsur yang pendukungnya itu adalah informasi teknologi dan industrial proses. Nah, informasi teknologi ini bisa berupa misalkan teknologi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Ya. Misalkan apakah dia menggunakan jaringan Wi-Fi yang canggih, misalkan WiMAX ya, atau misalkan PC-nya itu menggunakan minimal prosesor itu adalah i9 atau i7. Ya. Itu bisa dikategorikan sebagai informasi teknologi. Nah, lalu untuk industri prosesnya itu lebih ke metodenya. Ya, metode di sini apakah dia menggunakan metode A, B, C atau sampai Z ya. Karena di sini yang namanya adanya comprehensive planning dan eksekusi. Sehingga itu dijadikan menjadi satu, itu yang disebut namanya industrial information system. Ya, karena di sini kita fokusnya ke bidang industri ya. Dan hasilnya itu apa? Hasil dari industrial information system itu bisa berupa namanya enterprise system ya. Itu enterprise system di sini itu baik bisa berupa ERP-nya ataupun SCM-nya ya. Kalau SCM kan ini lebih beda metode sendiri ya. Karena kepanjangan itu adalah supply chain management atau istilahnya adalah manajemen rantai pasok ya. Nah, kalau di bidang yang nanti saya ajari itu ya, di sistem enterprise itu nanti lebih ke bidang ERP-nya di sini ya. Itu. Nah, apa ada lagi untuk di industri information system itu ada ya. Jadi ada namanya manufacturing execution system atau MES ya. Dan satu lagi adalah e-business ya. Kalau e-business ini lebih ke ini ya, ke saya lupa namanya itu kalau nggak salah tuh penjualan online itu seperti satu seperti bisa berupa Tokopedia ya ataupun misalkan Shopee itu nanti kemungkinan bisa jadi ya nanti ada mata kuliah baru itu nanti MKP pilihan di semester depan ya gitu. Nah itu salah satu contoh bentuk dari industrial information system ya. Karena kita memanfaatkan apa yang bisa kita peroleh misalkan dari dalam bentuk data ataupun informasi. Nah, apa saja tipe aplikasi dalam sistem informasi? Ya. Tapi ini aplikasinya bukan dalam bentuk softwarenya ya, tapi lebih ke bentuk apa istilahnya itu dari kalau tidak salah bentuk dari macam-macam sistem informasinya ya. Jadi bukan softwarenya di sini. Ya. Dan di sini yang paling sering dibahas itu adalah yang nomor 3 ini, yaitu decision support system. Ya. Karena di sini istilahnya itu adalah sistem pendukung keputusan. Ya. Jadi kita punya aplikasi dan dengan aplikasi tersebut kita bisa menghasilkan keputusan. Ya. Apakah mau keputusannya A atau B itu sesuai dengan hasil dari aplikasi. Ya. Nah, begitu juga dengan sistem yang lainnya. Kalau yang di sini transaction processing system itu lebih ke sistem yang benar-benar secara administrasi ya. Itu biasanya dilakukan oleh level yang paling bawah atau staff ya. Contohnya adalah aplikasi kasir ya, kasir yang ada di Indomaret atau Alfamart ya. Dan di atasnya itu ada namanya manajemen information system. Ini untuk kebutuhan si level manager ya. Jadi kalau sudah punya beberapa data tersebut nanti dikumpulkan menjadi satu laporan bulanan biasanya seperti itu ya. Dan 3 yang lainnya seperti expert system atau ISS dan knowledge management itu biasanya dipakai oleh beberapa level korporat ya, ataupun kalau level di atas itu adalah direktur ya. Karena yang namanya direktur kan mempunyai kewenangan ya atau kebijakan di mana dia mempunyai hak untuk memilih opsi A atau opsi B dalam proses bisnisnya. Ya.
Mungkin kalau kalian pernah mendengar ya, apakah ada perusahaan yang dulunya menjual produk A, itu tahun berikutnya itu menjual produk B yang tidak ada hubungannya dengan produk A. Gitu. Ya, misalkan seperti di produk Samsung. Ya. Perlu diingat kalau Samsung itu ternyata pernah membuat otomotif roda 4 ya, atau mobil ya di tahun 90 sampai 2000-an. Ya. Nah, itu mungkin kalau kita secara dari pengetahuannya itu kan mind blowing. Jadi kok bisa dari perusahaan telekomunikasi HP ya, kalau zaman di tahun 90 sampai 2000-an itu sampai membuat namanya otomotif gitu. Karena di situ ada yang namanya keputusan dari ketiga yang di bawah di sini, yaitu expert system, lalu ISS ya atau executive support system, dan sampai ke knowledge management ya. Nah, makanya dengan adanya tipe aplikasi tersebut itu bisa menghasilkan beberapa keputusan seperti yang ada di perusahaan Samsung ya. Jadi kalau di zaman dulu memang Samsung pernah membuat mobil roda 4 ya, itu di Korea gitu. Kalau sekarang mungkin tidak lagi ya, karena sekarang kan sudah masuk ke di merek seperti Hyundai ya, atau misalnya Kia, atau apa yang lainnya seperti Genesis ya. Nah, kalau sekarang Samsung balik lagi ke produk HP ya, sampai sekarang gitu. Nah, kalau di ketiga board di sini ya, terutama yang di bagian itu adalah knowledge management ya. Biasanya kalau di perusahaan itu mereka paling krusial itu ya adalah di kanan bawah sini, yaitu knowledge management ya. Karena di mana ada beberapa staff ataupun owner tersebut ya, pasti kan mempunyai istilahnya itu adalah pengetahuan yang berbeda dengan beberapa orang lain ya. Misalkan kalau di kita ya, di mahasiswa A dan mahasiswa B kan pasti mempunyai kelebihan masing-masing ya. Misalkan si A itu kelebihannya bisa menguasai materi kuliah di RSKE ya. Lalu si B itu ternyata menguasai beberapa mata kuliah di Isman. Nah, dengan adanya perbedaan kelebihan tersebut itu di perusahaan itu dijadikan sebagai knowledge management ya. Knowledge management ini bisa dimanfaatkan sebagai transfer pengetahuan ya. Jadi transfer pengetahuan ini bisa ibaratnya adalah kita punya kelebihan masing-masing, lalu kita bisa bukan menerangkan ya, tapi bisa mengajarkan kepada yang belum pernah tahu ya si pengetahuan tersebut. Makanya di sini kita membutuhkan namanya knowledge management, terutama di perusahaan ya. Jadi ibaratnya punya resep rahasia yang ada di orang tersebut. Nah, orang tersebut harus memberikan info kepada orang yang belum tahu si resep rahasia tersebut ya. Dan tentunya ini pasti sifatnya adalah konfidensial ya. Jadi tidak boleh bocor ke perusahaan lain. Nah, itu begitu juga dengan penggunaan di IT-nya ya, di bagian organisasi. Nah, apakah dengan adanya AIS ini itu bisa mensupport atau mendukung yang namanya workstation ya. Kalau di pabrik manufaktur ya, itu kan ada namanya meja kerja ya, baik itu di meja kerja A, B, C, dan D, dan itu urutannya harus sesuai ya, jadi nggak boleh ada yang teracak. Nah, dengan adanya IS di sini itu bisa kita mendukung salah satunya adalah departemen di workstation ya, apalagi kalau sudah mempunyai fungsi dari teknologi departemen tadi, contohnya punya hardware dengan spek yang mumpuni. Nah, setelah itu di bagian cross functional IS-nya ya, jadi bisa ke bagian divisi lain, itu ada namanya ERP ya, atau istilahnya adalah Enterprise Resource Planning. Nah, kalau contoh ERP yang mungkin kalian pernah dengar itu salah satunya adalah Oracle ya.
Oracle, atau misalkan saya lupa namanya itu satu lagi itu yang ERP ada di Astra ya, itu ada juga untuk penggunaan input data spare part ya, ataupun servis mobil. Ya. Itu contohnya ada menggunakan ERP. Gitu. Saya lupa namanya apa gitu. Kalau nggak salah itu bukan Oracle juga gitu. Tapi masih mirip-mirip di situ ya. Nah, di ERP di sini juga dia bisa memenuhi kebutuhan si usernya. Ya. Kalau di bengkel mobil ya, di dealer seperti itu ya, itu kan ada beberapa jabatan ya, jabatan yang ada di bengkel. Pertama kepala bengkel ya, yang kedua kepala administrasi, yang ketiga kepala cabang, yang keempat kepala part head ya, ya, dan beberapa staf lainnya seperti kasir ya, lalu sales ya, lalu mekanik ya, lalu apalagi misalkan apa namanya yang menggunakan, kalau tidak salah itu ada selain kasir itu adalah oh ya staf administrasi ya. Nah, semua jabatan tersebut itu bisa menggunakan ERP sesuai dengan otoritasnya. Jadi, misalkan otoritas atau kegunaan dari kepala bengkel itu pasti tidak sama dengan kasir. Gitu. Begitu juga dengan kepala cabang, ya pasti itu tidak sama dengan apa namanya sales. Gitu. Nah, makanya di sini dengan adanya ERP atau Enterprise Resource Planning itu bisa berguna untuk kegunaan dari hasil dari aplikasi tersebut. Ya. Sehingga dengan adanya Extended Enterprise System itu bisa menghasilkan metode baru yang berupa namanya SCM, yaitu nanti akan kalian pelajari di mata kuliah wajib ya, yaitu manajemen rantai pasok. Ya. Dan juga ada berupa lainnya seperti vendor managed inventory sama selling chain management system. Ya. Oke, sebelum kita ke step berikutnya, kita break terlebih dahulu 3 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk di bagian attributes-nya. Sekarang kita masuk ke interface business system, di mana di sini adaptasi dari Loudon dan Loudon. Ini jadi dua orang bersaudara juga ya, yang menemukan hubungan dari beberapa entitas ya, baik itu dari pemasok atau supplier ya, lalu di pekerjanya, lalu partner ya. Partnernya lebih ke misalkan kalau kita bekerja sama dengan vendor 1 atau vendor 2 ya, itu beda dengan supplier tadi. Satu lagi adalah customer-nya. Jadi masing-masing dari entitas tersebut itu nanti akan ketemu di bagian ERP-nya ini ya. Nah, ERP ini yang menghubungkan dengan beberapa entitas tadi. Misalkan kalau ERP dengan customer itu mereka menggunakan sistem yang namanya CRM atau Customer Relationship Management ya. Di sini biasanya kita menggunakan e-commerce. Itu biasanya kalau kita mau menjual barang secara online ya, baik itu di Tokopedia ataupun di Shopee. Nah, kalau di ERP-nya di bagian supplier, itu kita menggunakan namanya manajemen rantai pasok atau supply chain management. Ya. Nah, kalau ERP dengan pekerjanya, itu kita menggunakan knowledge management tadi. Nah, knowledge management ini tadi biasanya ada, kalau di kampus lainnya itu ada mata kuliah tersendiri. Gitu. Nah, satu lagi adalah ke bagian partner ya. Kalau partner ini lebih ke partner relationship management ya. Baik itu berupa penjualan selling ataupun distribusi. Ya. Nah, dari keempat tersebut itu nanti akan diolah prosesnya, itu kita menggunakan namanya aplikasi ERP. Contohnya tadi adalah Oracle ya. Sama tadi saya lupa namanya yang di Astra itu masih belum ingat juga ya. Nah, sehingga dengan adanya ERP di sini itu kita bisa melihat aktivitas ataupun data ya yang telah dilakukan setiap hari ya selama keempat aktivitas tersebut itu berjalan gitu. Dan tentunya memang ERP ini harganya biasanya tidak murah ya, karena yang dijual oleh pihak penyedianya sekalipun itu mereka menjualnya bukan per aplikasi ya, tapi per user ya. Kalau misalnya kita mau beli ya contohnya ya di aplikasi ya, misalkan Microsoft Office ataupun kalau tidak salah misalkan Netflix ya atau Disney Hotstar ya, itu kan bisa dijual satu tapi bisa berbarengan ya. Nah, kalau di ERP ini itu mereka hanya menjual satu user saja. Dan itu harganya memang tidak murah ya. Biasanya itu 2 digit ya, itu bisa mencapai 10 juta. Ya. Saya nggak tahu lupa kalau tidak salah itu per bulan atau per tahun gitu. Tapi keamanan dari ERP itu memang terjamin ya, karena mereka juga mempunyai security data ya. Jadi tidak bisa dibobol oleh pihak luar gitu. Karena ERP sifatnya biasanya tertutup ya. Jadi tidak open source ke pihak luar gitu. Karena di satu sisi ERP tersebut kan bisa melindungi perusahaan yang menyewa jasanya gitu. Ya. Dan kalau misalkan terjadi apa-apa ya mereka juga punya backup datanya. Gitu. Dan juga kalau misalkan mereka melakukan migrasi data tersebut ya pasti mereka juga punya namanya customer service ya. Nah, ini baru namanya di enterprise business system. Nah, kalau di peranannya dalam organisasi itu apa aja ya. Jadi kalau kita lihat di sini kepentingan atau pentingnya dalam satu informasi sekalipun ya. Jadi informasi itu lebih ke sumber yang paling kritis ya. Atau paling penting. Baik itu di operasi yang bawahnya ataupun di manajemen ya. Misalkan kita mungkin belum pernah tahu ya kebutuhan dari calon customer itu apa ya. Misalkan kita mau membutuhkan kalau di otomotif ya di roda 2 bagaimana calon customer itu bisa mendapatkan
motor ya, motor yang murah, lalu tidak perlu mengganti gigi ya, atau misalkan matic, tapi desainnya bagus ya. Nah, dengan adanya kebutuhan customer tersebut itu bisa dimasukkan ke dalam data ya, data yang dimana nanti diolah menjadi satu informasi ya. Dan dimana informasi yang kita peroleh dari contoh tersebut itu bisa disimpulkan bahwa biasanya kalau di calon customer yang ada di negara Indonesia sekalipun ya, mereka mementingkan desainnya terlebih dahulu ya, dibandingkan dengan mesin yang dijual oleh pabrikan ya. Jadi kalau misalkan desainnya bagus dan diterima, itu pasti yang lebih laku ya, dibandingkan dengan yang menjual hanya mesinnya saja gitu. Atau misalkan desainnya tidak terlalu bagus tapi mesinnya bagus, itu kemungkinan penjualannya tidak sebagus yang desainnya bagus tadi ya. Nah, itu kejadian di negara kita juga gitu ya, karena mereka atau kita pun pasti memilih desain yang bagus juga gitu, dan tentunya dengan harga yang murah. Nah, dengan adanya informasi tersebut, itu merupakan sumber yang paling kritis baik itu di bidang operasinya ataupun manajemen tadi ya. Nah, sehingga dengan adanya tersebut ya, itu bisa merubah perilaku yang ada di pabrikan ya. Jadi pabrikan memenuhi kebutuhan customer ya, sesuai dengan keinginan customer, tapi tentunya meskipun dengan harga yang tidak terjangkau, setidaknya tidak menahan harganya tidak terlalu mahal ya. Makanya di sini kenapa ada aliran data ya, ataupun aliran barang, di mana ada beberapa divisi yang berupa produk desain, produksi, sales, delivery, sama service ya. Ini kalau produk desainnya bagus ya, kalau misalkan di mata awam sekalipun desainnya bagus, itu bisa berpotensi berpengaruh pada produksinya tadi ya. Jadi rata-rata kalau desainnya bagus tapi harganya murah ya, itu bisa berakibat permintaan tinggi sehingga produksinya harus ditingkatkan ya. Sehingga dengan adanya produksi ditingkatkan, itu akan mempengaruhi si salesnya tadi ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, itu contoh informasi yang bisa kita peroleh dari kebutuhan calon customer. Nah, kalau di sini kita melibatkan 3 entitas terlebih dahulu ya, yaitu supplier, perusahaannya atau the firm, dan satu lagi adalah customer ya. Nah, makanya di sini kenapa ada preferensi ya. Preferensi itu ibaratnya adalah kita melakukan survei kepada customer ya. Biasanya maunya apa gitu kebutuhannya. Karena yang namanya kebutuhan customer di negara kita dengan negara tetangga ya, misalkan Filipina sekalipun atau Malaysia, itu pasti berbeda ya. Nah, dimana kalau biasanya kalau di kita ya, di negara kita kalau di roda 4 ya, itu lebih laris mobil MPV ya. Tapi kalau di Malaysia ya, ataupun di Thailand sekalipun ya, kalau di Malaysia itu lebih laku mobil sedan ya. Kalau di Thailand itu adalah pickup double cabin ya. Begitu juga dengan di Singapura ataupun Filipina, itu pasti berbeda lagi juga. Nah, makanya di sini kenapa ada aliran data berupa namanya preferensi dari customer, sehingga itu mempengaruhi produk desain. Makanya kenapa di sini kalau kita lihat di jalanan sekalipun ya, di depan kampus kita lah gitu, itu pasti yang lebih banyak itu pasti MPV lah, kayak misalkan Avanza atau Xenia ataupun R3 itu sekalipun, itu pasti lebih banyak itu dibandingkan dengan mobil yang lainnya. Makanya di sini kenapa digambarkan adanya preferensi dari customer ke produk desain. Nah, sehingga dari produk desain ini nanti akan diteruskan ke productionnya sesuai dengan R&D tadi. Nah, produksi ini kan membutuhkan bahan material ya, atau bahan mentahnya atau bahan baku dari supplier. Makanya mereka melakukan namanya order. Nah, setelah di order baru mereka membeli part yang bisa dari supplier. Nah, perlu diingat untuk produksi ini sendiri itu berlaku untuk yang CKD ya, competitive knockdown ya.
Beda dengan yang namanya CBU ya, completely built up. Kalau ini itu diimpor utuh ya. Kalau bisa di otomotif, rata-rata misalkan mobil Eropa ya itu rata-rata mereka impor mobil secara utuh. Tapi kalau misalkan mobil kayak MPV di Toyota ataupun Daihatsu ya mereka membuatnya adalah secara CKD atau completely knockdown ya. Jadi apa namanya mereka apa namanya membeli partnya secara terpisah lalu dirakitnya di sini ya. Nah setelah itu baru apa namanya menjadi satu barang utuh yaitu finished good ya. Jadi satu mobil ya itu nanti langsung di delivery ya, diantar ke customer gitu. Dengan catatan ada namanya sales penjualan ya. Jadi apa namanya sales itu kan bisa apa namanya mobilnya terjual jika ada pemesanan dari customer. Nah, delivery ini baru bisa mengantarkan dari sales tadi. Karena sesuai dengan data selain desain tadi, mereka juga mempunyai data berupa namanya peramalan order. Ya. Biasanya kalau barang seperti mobil atau motor itu laku kalau nggak di akhir tahun, ya, mendekati Lebaran. Ya. Nah, kalau di Indonesia seperti itu ya. Jadi rata-rata yang paling laku tuh kalau tidak mendekati Lebaran biasanya adalah di akhir tahun. Ya. Kalau di akhir tahun kan mereka mengejar yang namanya apa namanya kalau tidak saya itu diskon akhir tahun ya karena beda produksi tahun itu biasanya diskonnya lebih besar. Ya. Nah kalau misalnya Lebaran biasanya rata-rata adalah mereka mendapatkan THR. Jadi biasanya di situ dari dua periode itu biasanya mobil otomotif itu lebih laris di waktu tersebut. Nah setelah itu baru diantar ke customer tadi dari delivery. Ya, baru dari customer ini melakukan namanya service ya. Jika ada apa namanya maintenance ya dalam waktu 1 tahun ataupun misalkan 6 bulan gitu. Dan mereka juga mendapatkan peralatan equipment ya, misalkan dalam bentuk spare part. Dan seterusnya seperti itu untuk apa namanya informasi yang ada di apa namanya contohnya di otomotif baik itu roda 4 atau roda 2. Nah, ini baru di sumber yang paling kritis ya. Kalau secara waktu ya itu bisa terjadi kapan saja ya, karena mereka juga harus membutuhkan managerial function ya. Seperti misalkan planning ya, itu udah jelas mereka juga butuh perencanaan yang matang ya. Kalau misalnya nggak matang pun itu nanti akan berakibat juga apa namanya prosesnya juga berantakan gitu. Nah sehingga dari proses di sini itu lebih ke tugas atau task ya itu bisa memiliki apa namanya performansi ya atau keunggulan untuk bisa mencapai hasil yang diinginkan ya atau achieve a defined outcome. Misalkan kita apa namanya targetnya produksi mobil dalam waktu 1 hari itu adalah 1.000. Nah, kalau misalkan sudah achieve atau misalkan sudah memenuhi target tersebut, maka proses itu bisa dikatakan berhasil. Ya, karena indikator keberhasilan adalah bagaimana kita bisa memenuhi outcome tadi. Ya. Nah, setelah itu di sini ada data dan informasi ya. Setidaknya ya, data ini bisa dikoleksi sebagai salah satu yang namanya observasi. Ya, makanya di sini observasi itu kan bisa digunakan sebagai kalau kita mau penelitian tugas akhir. Ya. Karena yang namanya data primer dan data sekunder itu juga bisa diolah menjadi penelitian. Ya. Dan tentunya observasi ini juga harus kita mempunyai namanya validasi ya, dan verifikasi. Nah, data itu bisa menjadi informasi ketika itu bisa diproses. Ya, ya kalau nggak bisa diproses ya berarti nggak bisa jadi informasi gitu. Nah, contohnya yang sederhana itu adalah data penjualan yang ada di retail Indomaret. Ya. Kalau misalkan ternyata data penjualan misalkan beras ya itu lebih laku
dibandingkan dengan komputer lainnya, maka itu bisa menjadi informasi bahwa konsumen sekitar Indomaret tersebut itu lebih memilih beras Indomaret dibandingkan dengan warung-warung lainnya. Itu bisa dijadikan sebagai informasi. Dan tentunya informasi ini bisa digunakan sebagai interpretasi data. Ya. Jadi data itu ibaratnya seperti kita membangun batu bata ya. Jadi mulai dari bawah dari fondasinya tersebut ya, itu sampai ke atas menjadi satu rumah ya, rumah yang sudah jadi. Gitu. Makanya di sini informasi itu bisa ibaratnya itu bisa di kategori jika ibaratnya seperti menjadi satu rumah yang sudah jadi. Ya. Dan juga bahan mentahnya juga itu apabila kita bisa menggunakannya dengan benar. Ya. Jadi kan kalau kita bangun rumah itu kan tidak hanya berupa misalkan batu bata merah atau batu bata yang putih itu. Ya. Tapi kita juga membutuhkan yang perlu namanya semen ya, ataupun air ya, dan juga beberapa bahan bangunan lainnya. Makanya di situ kita membutuhkan namanya raw material ya, untuk bisa struktur tersebut itu kokoh ya, supaya menjadi satu kesatuan rumah. Nah, makanya di sini bagaimana bisa menjadinya informasi itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengorganisir yang namanya kumpulan beberapa data ya. Karena dengan adanya data itu bisa menjadi satu informasi yang berguna bagi perusahaan. Nah, setelah itu di hierarki informasi ya. Jadi ini saya singkat saja kalau di sini. Jadi yang paling bawah itu adalah data, tingkat atas informasi, yang ketiga knowledge, yang keempat adalah wisdom atau kebijakan. Ya. Nah, kalau knowledge kan lebih ke pengetahuan ya, pengetahuan yang sudah dimiliki oleh si user tadi. Ya. Apakah dengan adanya pengetahuan tersebut itu bisa ditransfer kepada yang lain atau enggak. Tapi biasanya kalau dengan adanya knowledge management itu mau nggak mau harus kita transfer knowledge manajemennya. Sehingga dengan adanya knowledge tersebut itu menjadi satu kebijakan. Biasanya kalau satu kebijakan di perusahaan itu pasti berbeda dengan perusahaan lain, ya. Dimana biasanya kalau wisdom ini lebih ke bukan unik ya, tapi ciri khasnya dari perusahaan tadi. Makanya di ciri khas masing-masing perusahaan itu pasti berbeda-beda. Nah, seperti ini hierarkinya. Untuk di bagian diagram Venn-nya ya, jadi yang paling terkecil itu adalah informasi teknologi terlebih dahulu. Ya. Baru informasi sistem, baru work systemnya, baru sampai perusahaan. Jadi urutannya seperti ini ya, jadi jangan sampai kebalik. Di mana informasi teknologi yang paling terkecil. Yang paling terbesar itu adalah firm atau perusahaan. Lalu, nah ini komponen yang wajib dimiliki oleh perusahaan ya, kalau mau dikategorikan sebagai sistem informasi. Yang pertama itu adalah hardware-nya. Ini harus wajib ada ya, misalkan seperti CPU-nya, ataupun printer dan keyboard. Yang kedua adalah software-nya atau aplikasi. Yang ketiga adalah prosedurnya ya, prosedur lebih ke metode. Yang keempat itu bagaimana dia menghubungkan komunikasi data, misalkan menggunakan WiFi atau menggunakan LAN. Lalu apakah ada database-nya dia di perusahaan tersebut, dan satu lagi adalah orangnya yang menggunakan si aplikasi tadi. Nah, kalau misalkan people-nya diganti sebagai AI ataupun robot ya, ini masih menjadi perdebatan karena di sini ibaratnya adalah people itu merupakan komponen utama di informasi. Jadi kalau misalkan ini tergantikan oleh AI ataupun robot, itu masih menjadi perdebatan apakah ini bisa tergantikan atau tidak. Tapi tetap saja people di sini memang istilahnya kegunaannya lebih penting ya, dibandingkan dengan beberapa entitas lainnya seperti itu. Ya. Oke, sebentar ini saya tas dulu ya. Nah, biasanya kalau di people itu ya, itu kan pekerjanya sekalipun ya, itu rata-rata kalau tidak salah itu menggunakan sertifikasi IT. Gitu. Oke. Oh, jangan aktif.
sebentar. Harusnya bisa ngetes. Oke. Oke, sudah ngetes. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi untuk yang people tadi, apa namanya? Setidaknya mereka mempunyai minimal adalah sertifikasinya tadi ya, ataupun misalkan pelatihan yang bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, setelah itu baru kita masuk ke manajemen organisasinya ya. Jadi kalau ini kita hanya sekilas saja. Yang penting kita melihat dari ketiga tipe ini tadi. Apakah dia termasuk unstructured division ya, atau structured division, atau 3 semi-structured divisionnya. Ya. Kalau unstructured itu lebih ke nggak rutinnya, jadi bisa dilakukan misalkan dadakan ya, ataupun misalkan ada proses yang tidak sesuai dengan SOP. Ya. Kalau yang structured division ini biasanya menggunakan SOP. Tapi kalau di semi-structured itu bisa jadi tergantung adaptasi yang ada di perusahaan tadi. Ya. Nah, setelah itu di dukungan SI untuk manajemen organisasi ya, biasanya kalau yang paling atas ini adalah lebih ke unstructured tadi ya, karena mereka lebih bebas menentukan tanpa harus melihat SOP tadi. Biasanya di level korporat atau direktur ya. Gitu. Dan juga kalau di bagian bawah atau struktur ini itu biasanya masuk ke bagian operasional. Ya. Ini namanya operational control. Ya. Ini yang di bagian bawah itu namanya TPS. Jadi benar-benar full administrasi. Gitu. Nah, kalau misalnya paling atas kan mereka lebih bebas ya menentukan bisnisnya mau apa gitu. Karena dengan adanya keputusan perubahan tersebut itu nanti akan bisa merubah ke buah-buahnya tadi. Ya. Ya contoh misalkan kayak Samsung yang tadi saya ceritakan, di mana mereka juga mempunyai perusahaan otomotif roda 4 roda waktu dulu, ya. Tapi ternyata mereka merubah lagi ke perusahaan telekomunikasi, baik lagi ke HP. Ya. Nah makanya di situ dengan ada perubahan tersebut itu bisa merubah semua level yang ada di bawahnya. Ya. Nah ada juga pengomukannya seperti ini ya. Jadi kalau nanti kita pelajari yang namanya DSS tadi, itu maksudnya ke bagian manajemen super system, yaitu setara dengan PI sama MIS di sini. Di bawahnya itu ada knowledge super system dan paling bawah adalah TPS, yaitu operation super system. Nah, makanya di sini TSS ini sifatnya adalah lebih administratif. Dan juga di sini pendukung integrasi sebentar tes itu salah satunya adalah menggunakan sistem ERP. Ya. Ini contoh penggambarannya ya. Dan juga untuk integrasi horizontal keluar perusahaan tadi. Ya. Nah makanya di sini kalau kita lihat ya, kalau ERP system itu memang biasanya ya itu lebih ke tidak terbuka atau rata-rata tertutup ya. Tapi ada juga namanya Open ERP ya. Kalau Open ERP itu di mana aplikasi tersebut lebih ke sifatnya open source dan gratis ya. Nah, satu lagi ada jika misalkan enterprise system ya. Jadi lebih luas di mana penjualan barang itu bisa langsung dari pabrik ke customer ya. Contohnya misalkan e-commerce tadi ya, di Tokopedia ataupun Shopee. Oke. Nah, inilah bentuk khusus dari sistem informasi ya. Jadi bisa dilihat yang paling bawah itu adalah TPS, yang paling atas adalah ISS. Dan biasanya kalau untuk di mata kuliah saya sendiri itu nanti kita mempelajari namanya Education Support System. Yaitu nanti ada di mata kuliah pilihan. Oke, sebelum kita
lanjutkan ke materi selanjutnya, kita break terlebih dahulu 3 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk absensi itu bagaimana ya, Pak? Sorry, gimana? Untuk apa? Absensi, Pak. Attentif. Apa itu attentif? Sorry. Absen, Pak, absen. Oh, kayaknya kurang ini ya. Sorry, sorry. Coba di via chat coba ya. Coba ditulisnya via chat dulu ya. Kemungkinan ini takutnya apa namanya jaringannya agak jelek nih. Oh iya. Kalau saya di absensinya nanti biasanya kalau nggak di tengah-tengah, biasanya di terakhir ya. Jadi ya tergantung apa saya apa namanya melihat nanti. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Materi berikutnya. Ini nanti untuk DSS ya nanti bisa kalian apa namanya baca sendiri ya. Jadi nanti akan kita masuk ke step kedua ya. Jadi kalau di DSS itu bagian dari beberapa support system ya. Dimana dari beberapa aplikasi itu bisa kita menggunakan keputusan ya. Jadi keputusannya A, B atau C itu tergantung dari aplikasi yang akan kita pilih. Ya, jadi apa namanya untuk DSS itu sendiri lebih ke bagaimana kita bisa menghasilkan keputusan yang baik atau benar sesuai dengan prosedur yang ada di aplikasi.
ini ya untuk kenapa mau BSS sama alasan mau BSS nanti bisa kalian baca sendiri di materi BSS. Kita selanjutnya di masuk ke set yang kedua ya. Jadi saya stop setting terlebih dahulu. Oke, satu lagi di set yang kedua. Oke, sebentar. Nah, stop setting dulu. Ini kayaknya masih agak lama ya. Setting. Ini sebentar. Lagi.